berobat dengan akikah sehingga dia bisa mengobati beliau dosa-dosa. ثم يبقى الفوائد العبادات وتدخلهم بالثواب. Dan yang kedua adalah menghilangkan dari hal-hal yang buruk yang bisa menjadikan ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dia wujud, bibir, dan sampai penyakit-penyakit yang lain. ثم يرفع العوارض التي تعرض في طريق من الشيطان ومن هوى النفس ومن تخوفاته. Dan kemudian yang adalah dia harus bisa melalui dan membuka segala halangan-halangan dari syaitan dan hawa nafsu dan hal-hal yang menjadi budaya. بالمجاهدة وبالتوكل على الله تبارك وتعالى والتوسل له. Dengan bicara mujahadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan dirinya semua kepada Allah. فإذا قطع عقبة بعد عقبة يصل إلى هذه السابعة وهي الحمد والشكر. Setelah dia bisa melalui 7 halangan-halangan yang telah disebutkan tadi, maka dia akan sampai kepada yang ketujuh, yaitu adalah syukur dan hamd kepada Allah. يستشعر المنة من الله عليه وأنه المنعم المتفضل محض الإحسان. ثم يقوم مع هذا الاستشعار بامتلاء القلب بالثناء على الله تبارك وتعالى والاعتراف بالفضل له، ويذهب بعد ذلك بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فيستوجب الحمد الثناء باللسان والتعظيم بالقلب والطاعة ببقية الأركان. Itu adalah sebuah perasaan dalam batin seseorang bahwa dia mengetahui segala sesuatu anugerah dan nikmat itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa mengetahui hakikat syukur dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul dalam dirinya perasaan memuji kepada Allah dengan lisannya, ta'zim dengan hatinya, dan seluruh tubuhnya akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال لأمرين اثنين: الأول أن تفرض عليه هذه النعمة فإنه إذا شكرها فرضت عليه هذه النعمة من الله تبارك وتعالى وسلمت من النقص ومن الزوال. Rasa syukur itu maka dia akan terjaga dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat itu akan dijaga dengan dengan rasa syukur, dan juga akan terhalang dari hal-hal yang terangkat hilangnya nikmat tersebut. فكل نعمة شكرها المؤمن وقام بحق شكرها لا تنقص ولا تضمحل بل تبقى بل تزيد. Maka setiap nikmat yang disyukuri oleh orang beriman, maka dia tidak akan hilang, bahkan akan tetap, lebih daripada itu akan tambah nikmat tersebut. فيحصل له مع حفظها وسلامتها المزيد وزيادة منها بقول الرحمن لئن شكرتم لأزيدنكم. Jadi selain menjaga daripada nikmat itu, dia akan tambah dengan terus dengan firman Allah, yang syukur kemudian bersyukur maka وهكذا نرى في عالم الخلق الملك الحكيم والرئيس الحكيم والمدير الحكيم إذا أنعم على أحد من أتباعه بنعمة فرآه لعبها وضيعها ينزعها منه ويصرفها عنه، وإذا رآه قام بحقها وأحسن إليها أضاف إليه نعمة أخرى فوق تلك النعمة. Bila dia berikan kepada satu tanggung jawab kepada seseorang bawahannya, kemudian bawahan itu dia bisa melaksanakan dengan baik dan menjaganya dengan baik, maka dia akan ditambah dengan tanggung jawab yang lain. ولله المثل الأعلى إذا ضيع كذلك عبده النعمة ولم يقم بحق شكرها سلبها عنه. قال تعالى: فكفرت بأنعم
بما كانوا يصنعون لما كفروا بنعم الله تبارك وتعالى. وقد رأينا أفراد وجماعات ودول كانت في كثير من النعمة والتيسير وانحرفت عن منهج الله وتظاهرت بالمعاصي، تحولت تلك البلدان أو أولئك الأشخاص إلى جوع وإلى خوف كما ذكر الله تعالى. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa apabila hamba itu dia mendapatkan kenikmatan kemudian dia tidak mensyukuri nikmat tersebut dan dia berbuat kemaksiatan, maka nikmat itu akan dihilang dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka orang-orang yang diberi kenikmatan kemudian mereka berbuat kemaksiatan terhadap kenikmatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka azab libas ju' wal khauf, yaitu diberi lapar dan dia rasa takut. Sebagaimana disebutkan banyak sekali di negeri-negeri dan setiap orang secara pribadi, secara kelompok dan juga negara sudah terbukti apabila mereka tidak mensyukuri daripada nikmat Allah, bahkan mereka bermaksiat, maka diberi oleh Allah rasa takut dan lapar sebagaimana yang difirmankan Allah. وكان قبل 50 سنة على سبيل المثال كانت تنعم لبنان بكثير من النعم الظاهرة والخيرات والأمن والأموال الكثيرة والترتيبات الكثيرة، ثم ظهرت فيها الحروب والأتعاب والمشاكل. أول ما ظهرت قبل قريب من 50 سنة قال شيخنا الحبيب عبد الله بن حسن بن الفقيه عليه رحمة الله ينطبق عليها الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا كلمة طيبة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dari satu misal yang terjadi sebelum 50 tahun yang lalu, Libanon itu adalah negeri yang luar biasa, Masya Allah, ada banyaknya kenikmatan, banyaknya keamanan, banyaknya berbagai macam hasil-hasil bumi yang ada di sana. Tapi tiba-tiba karena mereka berbuat sesuatu yang ini, akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala peperangan, kehancuran, akhirnya sebagaimana disebutkan akhirnya beberapa saat itu Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih, Habib Hasan bin Fiqih, beliau menyebutkan bahwa di dalam ayat sebagaimana di dalam ayat bahwa mereka orang-orang yang maknanya adalah mereka orang-orang yang diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengkufuri terhadap nikmat Allah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu ju' dan kelaparan dan rasa takut sebagaimana yang difirmankan Allah. وكم نعمت الصومال على سبيل المثال الثاني في تذكر حبه في زمن سنين عديدة بواسع من الرزق والعيش الخصب والطمأنينة والأمن، سنين عديدة، ثم بدأ يظهر فيهم الأماكن الزنا وأماكن العهر وبدأ يظهر فيهم الخمر وما إلى ذلك، فتغيرت أحوال البلدة وصارت فيها جوع وخوف بعد الأمن وبعد الغذاء. Demikian juga satu misal contoh nyata Somalia itu negeri yang sekian ratus tahun yang lalu terus-menerus mereka dalam kenikmatan, mendapatkan rezeki yang banyak, aman, tumanina, kemudian kemakmuran, kesejahteraan luar biasa. Tapi setelah mereka akhirnya berbuat zina, minum-minuman khamar, bahkan hidup banyak yang ada di sana, akhirnya sekarang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menderita kelaparan dan menderita ketakutan. وكم من أمثلة للأفراد والجماعات والدول حتى في حياة عمر الإنسان القصير يشاهدها أمامه. Berapa banyak contoh yang bisa kita lihat secara pribadi, secara jamaah dan juga secara negeri-negeri, bahkan umur kita pendek sudah bisa melihat contoh tersebut. ويقول الرحمن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa apabila ahli desa dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan bukakan daripada pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah yarzuquna al-syukr 'ala ni'amah wal hamd laha. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Dan
keluarga kita diberi taufik seperti itu, ويوفق أهل مدينة وقرانا لذلك، dan kota-kota kita dan desa-desa kita diberi taufik untuk itu, ويوفق أهل إندونيسيا dan لذلك، orang-orang Indonesia bisa memberi taufik oleh Allah taufik seperti itu, ويوفق المسلمين لذلك، dan semua muslimin diberi taufik oleh Allah حتى يحفظ عليهم النعم ويزيدها sehingga akan dijaga nikmatnya dan bahkan ditambah nikmatnya برحمتك يا أرحم dengan rahmatnya الراحمين. Allah Subhanahu wa وبسر taala. الفاتحة. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر رسالة الفاتحة.